Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 35 Kelompok 4 akan mempresentasikan mind mapping Whole of Government di era transformasi digital. Mind mapping ini disusun oleh Marhamah Sapitri sebagai ketua kelompok, Nurhalisah sebagai anggota, Rahmadina sebagai anggota, Rahmatullah sebagai anggota, dan Afidza FH sebagai anggota. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Adapun yang melatar belakangi Whole of Government adalah antara lain dorongan publik untuk kinerja good governance, keberagaman, perkembangan informasi teknologi, dan ego sentral. Kemudian, bagaimana cara melaksanakan Whole of Government? Pertama, integrasi. Kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi. Keempat, kolaborasi. Kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Perlu adanya perubahan mindset untuk dan dalam menjelaskan WOG. Pertama, penguasa menjadi pelayan. Kedua, wewenang jadi peranan. Ketiga, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Apa-apa saja jenis-jenis WOG? Nah, jenis-jenis WOG meliputi pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan produk dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lainnya. Ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis-jenis barang yang dibutuhkan warga, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur kehidupan sendi-sendi masyarakat. Manfaat dari Whole of Government: yang pertama, koherensi kebijakan; yang kedua, efisiensi; yang ketiga, sharing informasi; yang keempat, daya saing; yang kelima, lingkungan kerja yang baik; dan yang keenam, akuntabilitas. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG antara lain: yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Tantangan yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tantangan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Contoh implementasi dari Whole of Government yaitu yang pertama ada SPSE, Sistem
pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Yang kedua ada SILKA, Sistem Informasi Layanan Kepegawaian. Yang ketiga ada SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, demikian penjelasan dari mind map tentang whole of government dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.